Kereta terakhir baru saja meninggalkan stasiun Senja, menyisakan gemuruh yang perlahan-lahan menghilang di kejauhan. Hujan rintik turun, menambah dingin malam yang sudah terlalu sunyi. Raka berdiri di sana tepat di peron yang sama saat pertama kali bertemu dengan Naira. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara malam mengisi dadanya. Raka berbicara pelan pada dirinya sendiri. Aku bukan satu-satunya yang masih terjebak dalam janji yang belum terselesaikan. Dulu, dia dan Naira sering ke sini. Tempat ini adalah saksi bisu bagaimana mereka pertama kali bertemu. Malam itu, 5 tahun lalu, hujan turun deras, membuat jalanan basah dan licin. Raka duduk di bangku kayu di sudut peron, menatap kosong ke arah rel. Tak jauh darinya, seorang gadis berteduh, memeluk buku-bukunya erat. Naira menoleh ke arah Raka. Kamu sendirian? Aku kaget sedikit, tiba-tiba diajak ngobrol orang asing, lalu aku tersenyum tipis dan bilang, kayaknya gitu, lagi ngobrol sama pikiran sendiri. Sama. Aku baru aja gagal presentasi di kelas. Rasanya pengen ngilang sebentar dari dunia. Aku memandang Naira dan bilang, berat ya rasanya. Banget. Udah usaha keras, bangun pagi-pagi dan kadang bisa begadang tapi tetap nggak sesuai harapan. Kadang hidup emang gitu, nggak selalu sesuai yang kita mau. Iya, tapi anehnya, ngobrol sama orang asing kayak gini, malah bikin lebih lega. Makasih ya dengerin keluh kesah enggak jelas dari aku. Aku Naira. Iya nggak apa-apa kok, aku Raka. Di dalam pikiranku, hanya enggak habis pikir ternyata bisa sefrekuensi dengan perempuan ini. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari kisah mereka. Dari satu malam di stasiun Senja mereka bertemu lagi dan lagi. Awalnya hanya obrolan singkat, tentang buku, tentang kopi favorit, tentang tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Lalu semakin lama mereka mulai berbagi cerita tentang kegagalan, ketakutan, dan impian mereka. Hingga akhirnya tanpa sadar Raka jatuh cinta pada Naira. Bawalah aku kembali ke malam aku bertemu dengannya. Raka dalam hati, namun hidup tak selalu berpihak pada mereka. Setahun yang lalu, Naira mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Itu adalah impiannya sejak lama, sesuatu yang selalu ia perjuangkan. Tapi saat kabar baik itu datang, ada kebisuan yang menggantung di antara mereka. Raka tersenyum paksa. Dengan senyum yang menyayat hatiku dan aku bilang, aku bangga sama kamu, Nah. Di malam itu, aku menatapnya dan suaraku bergetar. Aku nggak mau meninggalkanmu, Kak. Tapi ini kesempatan yang sudah aku tunggu sejak lama. Malam sebelum keberangkatannya, mereka bertemu di stasiun ini untuk terakhir kalinya. Hujan turun seperti malam pertama mereka bertemu. Naira menggenggam tangan Raka erat, seakan ingin mengabadikan setiap detik yang tersisa. Dengan menahan semua emosi yang ada di perasaanku, tetapi ku juga enggak mau menghalanginya, ku bilang, mimpi itu milikmu, Nah. Aku nggak bisa jadi orang yang menahanmu. Aku takut, Kak. Takut kalau aku pergi, kita nggak bisa kembali seperti ini lagi. Kalau memang kita ditakdirkan, sejauh apapun kamu pergi, kita akan kembali.
Tapi aku nggak tahu apa kita bisa bertahan. Air mata Naira jatuh. Dan malam itu mereka berpisah dengan berat hati, membiarkan hujan menjadi saksi. Kini setahun berlalu dan Raka masih di sini. Masih berharap bisa kembali ke malam itu saat semuanya belum berakhir. Tapi waktu tidak akan mengulang dirinya. Aku punya semuanya, lalu hampir semuanya, sedikit, dan sekarang tak ada lagi. Dia menatap langit malam yang kelam. Hanya ada suara hujan, suara yang dulu mengiringi mereka. Aku tak tahu harus berbuat apa, dihantui oleh bayangan dirimu. Angin malam bertiup, membawa sisa-sisa kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Raka menutup matanya, berharap bahwa mungkin di suatu dunia lain, dia dan Naira masih bisa bertemu di malam mereka pertama kali bertemu di bawah hujan yang sama di stasiun senja.